Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dalam video pembahasan tentang micro teaching. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang konsep dasar micro teaching hingga gambaran bagaimana tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan micro teaching. Pada video ini kita akan membahas tentang persiapan dan bagaimana pemahaman pembelajaran untuk calon guru atau untuk guru dalam mempersiapkan micro teaching. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu hakikat dari pembelajaran. Sebenarnya, pembelajaran itu merupakan sebuah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan untuk para peserta didik. Artinya, tujuan dari kegiatan pembelajaran itu adalah sebuah perubahan tingkah laku. Adapun tingkah laku yang perlu dirubah dari peserta didik yaitu berkaitan dengan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, kemudian keterampilan yang tadinya tidak bisa menjadi pandai dan bisa melakukan, kemudian sikap yang tadinya sikapnya cenderung kurang baik menjadi lebih baik, dan yang keempat berkaitan dengan kepribadian dari peserta didik tersebut, sehingga membentuk seorang pribadi yang kuat, tangguh, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran itu adalah PR bagi guru dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, pengolahan kegiatan pembelajaran, hingga penilaian proses dan hasil belajar. Nah, itulah sebenarnya sebagai tanggung jawab dari seorang guru. Nah, untuk kita sebagai calon guru hendaknya harus memahami terlebih dahulu bagaimana hakikat belajar dan pembelajaran ini, sehingga terbentuk suatu pemahaman utuh tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh kita sebagai calon guru kepada peserta didik. Nah, untuk menunjang tanggung jawab dari seorang guru ini, maka ada beberapa karakter yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Di sini ada 8 butir karakter yang setidaknya perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, guru harus tajam pengamatan. Artinya, guru harus mampu mengawasi peserta didik di kelas. Karena ada peserta didik yang suka mengganggu temannya, contohnya yang sedang belajar kemudian ngobrol, bahkan tidur di dalam kelas. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari guru tersebut. Selain itu, guru juga harus jeli mana siswa yang benar-benar memahami materi, mana siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi. Yang kedua, guru harus lancar lidah di dalam berbicara. Artinya, guru tidak boleh gugup, kemudian pembicaraannya harus tegas, dan suara yang dikeluarkannya pun tidak terlalu kecil dan mudah dipahami oleh peserta didik saat menerangkan atau saat berbicara di depan kelas. Yang ketiga, guru harus cepat pengertian. Artinya, cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang baru atau yang terjadi di kelas. Sehingga dengan karakter ini, guru mampu memahami situasi dan kondisi serta melakukan tindakan pas sesuai dengan situasi kondisi yang ada di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, sehat buah pikir. Artinya, guru harus bisa menghasilkan ide-ide atau bisa berimajinasi yang positif sehingga bisa menuangkan materi atau pemikiran-pemikiran dan menyampaikannya kepada siswa sesuai dengan sasaran. Yang kelima, guru tentunya harus sabar dan tabah. Artinya, walaupun peserta didiknya ada yang misalnya kurang pandai, namun seorang guru tetap berusaha agar peserta didiknya mengerti terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, seharusnya memang seorang guru itu sangat perlu memahami latar belakang kehidupan peserta didik, kemudian orang tuanya, kemudian bagaimana kerjasamanya antara peserta didik dengan siswa yang lain, kemudian dengan orang tuanya, bahkan bagaimana interaksinya dengan guru. Nah, ini perlu
sadari dan perlu dipahami oleh seorang guru. Yang keenam, bahwa guru itu harus memang memiliki minat mengajar. Artinya, dengan minat mengajar ini, guru akan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, tidak asal kurikulum terpenuhi atau tujuan mengajar terpenuhi, tapi dengan ikhlas memberikan ilmu sehingga para peserta didiknya berhasil menjadi orang yang memiliki dedikasi tinggi, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, selanjutnya, seorang guru itu harus memiliki budi pekerti yang baik. Ini tidak kalah penting dengan poin yang lainnya, karena semua perilaku akan menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik, sehingga guru haruslah memiliki budi pekerti yang baik ini. Dalam pepatah disebutkan, bila guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Jika akhlak guru memang kurang baik, perilaku anak akan lebih tidak baik lagi dari guru tersebut. Dan yang kedelapan, memahami tabiat peserta didik. Artinya, guru harus memahami perkembangan jiwa dan fisik dari peserta didik. Karena kita yakin bahwa peserta didik itu akan berbeda cara pandang dan perkembangannya masing-masing. Nah, disinilah tanggung jawab seorang guru untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Nah, maka dianjurkan guru itu harus menggunakan skenario yang baik dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui bagaimana tabiat peserta didik, mengetahui situasi dan kondisi, nanti proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, adapun beberapa persiapan yang utama yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, bahkan oleh seorang calon guru. Yang pertama adalah tujuan apa yang hendak dicapai. Jadi, kita harus memahami apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini. Artinya kita harus merumuskan tujuan utama dari pembelajaran. Entah itu kompetensi dasar atau standar kompetensi, bahkan kriteria ketuntasan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang siswa dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, guru harus mempersiapkan materi apa yang diperlukan untuk disampaikan dan dipelajari oleh peserta didik. Nah, ini juga tidak kalah penting, karena kalau tidak ada materi, apa yang hendak kita pelajari, apa yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, jadi guru harus pandai menentukan materi yang mana yang hendak disampaikan untuk menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, setelah tujuan dan materi disiapkan, maka yang perlu disiapkan selanjutnya adalah metode pembelajaran seperti apa sih yang digunakan untuk menyampaikan materi itu kepada siswa. Alat apa sih yang harus digunakan dalam menyampaikan materi dan menggapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian media mana sih yang harusnya dipakai, sehingga media, metode, alat yang hendak dipakai itu harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. Dan yang terakhir, tentunya guru harus mempersiapkan prosedur pembelajaran seperti apa yang nanti akan dilaksanakan. Juga prosedur penilaian yang akan digunakan dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Dan evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana kemajuan atau perkembangan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, alat evaluasi yang nanti akan digunakan pun itu harus disesuaikan dengan hal yang lainnya seperti tujuan, materi, metode, alat, dan lain sebagainya. Sehingga evaluasi ini bisa benar-benar mengukur ketercapaian siswa dalam menggapai tujuan pembelajaran. Contohnya bisa mungkin pilihan ganda, esai, kemudian betul salah, atau yang lainnya. Nah, inilah mungkin 4 poin persiapan yang perlu benar-benar matang dipersiapkan oleh seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya tersendiri, mungkin calon guru ini bisa mempelajari trik-trik dalam mengajar yang baik. Nah, yang pertama, guru tidak diam di tempat. Artinya, waktu mengajar di kelas, guru diharapkan berjalan-jalan, tidak harus menetap pada tempat duduknya saja.
kecuali memang dalam kegiatan diskusi, mungkin guru mengawasi duduk dari satu tempat seperti itu. Kemudian yang kedua, guru berdiri di depan kelas, biasakan di bagian tengah di antara ruangan deretan kursi peserta didik. Kenapa demikian? Supaya saat mengajar, semua siswa bisa mendengarkan, bisa memperhatikan, dan guru pun bisa mengawasi seluruh siswa. Yang ketiga, pandangan guru itu harus multi arah. Artinya tidak mengacu pada salah satu yang dipandang cakap, bahkan yang pintar saja, yang cantik saja, mungkin seperti itu. Tidak seperti itu ya. Nah, yang keempat, saat menulis di papan tulis, guru tidak baik membelakangi peserta didik dalam waktu yang lumayan lama. Berdirilah di samping papan tulis dalam posisi miring sambil memberikan pelajaran kepada para siswa. Nah, yang selanjutnya, jika guru memang capek berdiri, silahkan duduk di depan dengan posisi miring atau di depan agak ke belakang dari posisi peserta didik, atau di samping kiri papan tulis. Hal ini sebagai upaya agar penglihatan dari seorang guru tidak terhalangi, bahkan siswa pun masih bisa melihat keberadaan seorang guru. Nah, selanjutnya guru harus memperhatikan setiap kegiatan peserta didik yang dilakukan. Contohnya ketika guru menyuruh diskusi, maka guru tidak boleh meninggalkan kelas, tetapi hendaknya memandu diskusi dan memberikan instruksi-instruksi kecil kepada seluruh peserta didik agar menjalankan diskusi dengan baik. Ketika memang peserta didik sedang menulis, hendaknya kita melihat satu persatu siswa menulis, sehingga selain meyakinkan memang siswanya menulis, kita juga bisa mengontrol bagaimana kerapihan siswa dalam menulis. Dan yang terakhir, guru harus memperhatikan jarak baca antara mata dengan buku minimal berkisar 30 cm, sehingga buku tidak menghalangi wajah kita saat membaca, sehingga tidak terlihat oleh para peserta didik. Nah, demikian sedikit trik mengajar untuk kita selaku calon guru, perlu diperhatikan. Dan banyak lagi trik-trik atau langkah-langkah pembelajaran yang perlu dibahas. Di video berikutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuka pembelajaran, menutup pembelajaran, kemudian di pembelajaran inti seperti apa dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.